Dapat channel, dapat banget. Oke guys, masih di Dapat Channel, dapat banget. Nah, bareng gue Daniel dan Ko Peter. Wah, hari ini seru banget nih kita diskusinya nih guys. Ngobrol santai. Ngobrolnya nih. Kita punya narasumber yang keren banget nih guys. Ya. Kenalin diri dong. Nama gue Rika. Rika. Terus, Rika. Nama lengkap Rika siapa nih? Oh, ya. Rika Pratiwi. Rika Rika Pratiwi. Profesi sebagai apa nih Rika? Pramugari. Di salah satu maskapai penerbangan yang sangat terkenal nih guys ya. Yang jam terbangnya banyak. Udah berapa lama jadi pramugari Rika? Dari 2018. 2018, berarti udah 2 tahun ya? Ya udah 2 tahun. Rutenya rute kemana aja paling jauh Rika? Internasional, apa lokal atau apa? Kalau aku sih masih yang jarak pendek ya, karena kan berdasarkan rating pesawatnya tuh. Aku sih masih kayak Asia Tenggara aja sih. Asia Tenggara. Luar biasa. Oke Nil, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan pertama. Nah, jadi kita akan tanya tentang seputar dunia pramugari. Nah, tepatnya ini di profesi Rika ini, apa sih yang unik dari seorang pramugari gitu? Mungkin yang kayak orang lain nggak tahu nih, cuma pramugari doang yang tahu. Kalau orang taunya mungkin cantik, goret koper, tenang duduk gitu ya. Padahal yang kita tuh kayak multi talenta. Jadi security, AFSEC iya juga. Kalau ada unruly passenger, kita yang ngerjain tuh. Kita sampai harus belajar hand caving dan lain-lain. Terus kita juga jadi chef kalau kita serving makanan. Betul. Terus bisa jadi tenaga medis. Sorry nih. Jadi chef itu jadi kamu yang masak gitu? Enggak juga sih. Oh, enggak juga. Frozen food sih sebenarnya. Frozen food. Cuman servingnya pun ada, ya? ada tata-tatanya lagi. Tata makanannya biar kelihatannya oke kan. Waktu Rika yang siapin gitu ya. Oke. Nah terus tapi ya lanjut dulu ya. Jadi orang medis juga iya. Kalau gitu di pesawat ada yang darurat-darurat tuh kita pelajarin juga. Oh, wah keren ya. Iya. Berarti kalau pramugari itu semua bisa ya? Harus bisa. Karena di atas kan nggak mungkin tiba-tiba kita landing kan. Cuma benar. Ada yang sakit tiba-tiba harus landing, mau landing di mana? Kalau darurat banget baru kita harus landing. Dan itu biasa kalau sekali terbang itu ada berapa pramugari total Rika? Tergantung dari bodi pesawatnya, tipe pesawatnya. Kalau yang biasa lu handle pesawat tipe apa tuh? 320. Airbus 320. 320. Nah itu kalau Airbus 320 berapa pramugari? Ada yang minimum 4, tapi kalau karena aku servis jadi 5. 5. Biar nggak keteteran. Biar nggak keteteran. Iya. Wah luar biasa ya. Oke. Nah mungkin boleh sharing nggak? Kenapa sih pengen jadi seorang pramugari? Itu satu. Ya. Jadi kenapa nih pengen jadi seorang pramugari? Yang kedua, gimana sih caranya kalau pengen jadi pramugari? Gitu. Kalau yang pertama karena passion kali ya. Passion. Kerja kan kalau enaknya tuh sambil yang ngikutin passion lah biar nggak kepaksaan. Iya. Kalau gue sih suka serving orang sih, ketemu orang baru gitu, bawaannya. Dan gue suka bertukar-tukar suasana. Suasana ya. Jiwa petualang ya berarti. Iya. Ya. Maksudnya gimana tuh bertukar-tukar suasana Rika? Mungkin kalau di pekerjaan gue yang sebelumnya sebagai bidan kan rekan kerjanya itu aja tuh. Oh dulunya bidan? Iya dulunya bidan. Berarti kalau misal di pesawat tiba-tiba ada ibu-ibu yang mau melahirkan? Sebetulnya bisa tapi gue gak pernah ngarep sih. Gak pernah ngarep? Kalau bisa jangan repot sih. ya? Repot. Belum lagi terjadi pendarahan. Ini menarik nih guys. Kenapa? Tadi kita taunya Rika itu seorang pramugari. Tapi ternyata sebelum menjadi pramugari sebenarnya sudah menjalani satu profesi. Iya. Yaitu sebagai bidan. Dan ini sangat nyebrang profesinya. Karena sangat nyebrang ya? Oke. Iya berarti sih. passion. Oke, mungkin kalau passion berarti dari sejak kapan Rika memiliki passion untuk menjadi seorang pramugari? Karena ternyata sebelumnya bidan nih. Dulu sih waktu kerja bidan itu kan pernah punya pacar pilot. Nah, jadi waktu punya pacar pilot itu dibilang kalau emang monoton lu terbang aja. Karena temennya kan kita berbeda-beda, tiap kali sektor tuh beda temen kan. Suasananya emang di dalam pesawat sama, tapi penumpangnya beda. Terus juga nanti berhenti di satu tempat, ya suasana baru gitu. Jadi nggak monoton itu sih. Daerahnya beda-beda ya. Berarti cinlok nih kok. Hah? Cinlok. Pacaran dulu. Iya pacaran dulu ya. Punya Baru pacar. akhirnya jadi Bukan cinlok, bukan cinlok. Pacaran dulu. Oke. Pacaran dulu. Oke, terus. Ya sesuai passion sih kalau itu. Sesuai passion.
Nah, kemudian gimana sih caranya menjadi seorang pramugari? Syarat-syaratnya sih sebenarnya kalau yang baru ya, masih baru, itu umur 18 sampai 25 biasanya. Oke. Harus 18 sampai 25 itu yang baru. Kalau misalnya yang experience kayak aku pindah maskapai itu di atas 25 sampai 32. Di atas 25 Itu umur 32. dulu Oke. sih. Lalu tinggi badan kalau di Indo sih biasa 160 ya. 160. 160 ke atas minimum. untuk pramugari, pramugara 170. Oke. Lalu yang paling penting ya bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya, menarik. Terus kalau ada rekrutmen ya ikutin aja. Oh, kalau rekrutmen. Oh, jadi waktu itu Rika melalui rekrutmen nih? Melalui proses rekrutmen, masukin CV gitu ya? Masukin CV datang langsung, karena walk-in kan. Karena walk-in. 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 Nah, terus dari persyaratan itu kan harus menarik. Standarisasi menarik itu di dunia pramugari seperti apa sih? Harus cantik, harus gimana, atau jadi pramugara harus ganteng gitu kan? Rapi sih sebenarnya, rapi bersih gitu loh. Oh, rapi bersih, berarti bukan lebih ke cantik atau ganteng atau apa ya? Oke. Tergantung kan, cantik menurut kita nggak cantik menurut orang kan. Persepsi. Itu dia. Tapi yang gue perhatiin ya Rika ya, hampir boleh dibilang di semua penerbangan ada satu keunggulan pramugari. Senyumnya. Senyumnya itu luar biasa tuh. Rika bilang harus menarik. Mungkin menarik itu tidak hanya sebatas penampilan atau cantik. Atau fisik aja gitu, bukan sekedar fisik. Tapi menarik itu bisa dalam dari dalam nih. Kepribadian, inner beauty. Inner beauty gitu loh. Bener gak? Itu yang sebenarnya mungkin bisa dicari juga. Jadi tidak hanya sebatas penampilan harus cantik gitu gak? Bener gak? Bener sih. Even waktu walk-in, kenapa kita walk-in? Karena emang dilihat kita tuh langsung tatapan sama rekruternya. Kita tuh langsung ngobrol sama dia. Langsung dia ngelihat kayak mana cara pembawaan kita. Ya kan? Terus even untuk senyum pun di kelas grooming kita tuh ada sebetulnya cara-cara untuk senyumnya. Berarti sebelum apply jadi pramugari guys, latihan dulu depan cermin tiap hari senyum 4 jari. Senyum berapa jari? 2 lah ya. 2 jari. Kalau 4 jari jadi joker loh. Iya. Kalau 4 jari jadinya mangap. Ya, itu kan senyum ada di grooming kelasnya pramugari. Even itu ada nah, ya kan? Keren. Nah, kemudian kita pengen nanya nih, kita langsung aja yang seru-serunya. Benar. Apa nih? Rika pernah... Jangan deg-degan gitu, benar kok. Soalnya kok mau nanya gitu, ini kayaknya... Ding. Gitu kan. Gue liat Rika deg-degan soalnya. Ini pertanyaannya komputer kayaknya mengerikan. Apa nih? Kita langsung seru-seru aja ya Rika ya. Rika, lu kan udah terbang 2 tahun nih. Sekarang kan lagi zamannya COVID-19, Corona. Nah, sedangkan setahu gua sektor pariwisata tuh sangat terdampak. Lumayan ini juga ya. Bukan lumayan lagi, kena banget gitu kan. Nah, kalau Rika sendiri gimana nih sekarang ini nih? Kalau gue sendiri sih sampai kemarin tuh sempet di cancel sih. Jadi dari maskapai sebelumnya udah berhenti tuh sebetulnya 2019. Oke. Nah, di 2019 apply untuk charter haji. Charter haji apa ya? Haji. Oh, charter haji, umroh. Oke. Itu kan keluar negeri kan lagi cancel kan. Itu temen-temen pun sampai banyak yang udah resign dari maskapai sebelumnya, terus masuk ke maskapai ini, ternyata di cancel. Ternyata di cancel. Itu kena banget sih. Tapi untungnya pas dari situ gue masuk ke Airlines Indonesia lagi. Oke. Cuman pendidikannya pun biarpun udah experience pasti kan ada perbedaan pelajaran di company-nya kan. Kita harus training lagi, itu pun masih pending sampai detik ini. Itu berdampak banget sih. Wow, gila. Karena kan soalnya pramugari sendiri kan setahu kita ini dibayar per jam kan sesuai jam terbangnya kan ya. Kalau dari berdasarkan teman-teman yang terbang sih ya, waktu lagi off-nya itu benar-benar cuma gaji pokok doang jadinya. Oh, tapi tetap dibayar ya? Gaji pokok kita gajinya ada 3 soalnya. Oke, gimana ceritain tuh gaji. Jadi kalau gaji kita itu ada gaji pokok, ada gaji terbang, ada gaji patah. Patah. Jadi gaji terbang itu dari kita take off sampai kita landing. Let's say lah Jakarta Surabaya 1 jam, cuma 1 jam itu berapa per jamnya gitu kan. Tapi kalau gaji patah itu dari kita sign on sampai kita sign off. Dan kita tuh datangnya lebih awal dari penumpang justru. Iya pasti. Kita datang tuh 2 jam atau 2,5 jam sebelum take off. Jadi kita sign on sampai akhirnya kita nyampe ke hotel itu dibayar. Gitu. Enak juga ya kan. Boleh tanya gak nih untuk kisarannya aja ya. Kalau kita bicara gaji pokok menjadi seorang pramugari berapa sih? Karena gua rasa banyak nih teman-teman subscriber nih yang bercita-cita jadi pramugari nih. Boleh nominal kah?
Boleh nggak Boleh. kisaran aja, Tapi kisaran aja Kisaran lah. ya. Kalau Iya. kalau Rika nggak enak mungkin kisarannya aja. Total aja kali ya. Iya, total bisa berapa sih sekali terbang? Itu udah patah. Dalam kota ya? Patah, jam terbang sama Gaji pokok. gaji pokok belasan. Belasan juta. Belasan. Wow. Oke. Mungkin Wah, ada menarik ya. sobat dapet yang berminat untuk menjadi pramugari. Boleh. Oh, jadi belasan juta Iya. itu kita bicara per bulan ya? Per bulan. Per Itu- bulan berapa kali terbang tuh? Itu kita pakai jam biasanya 80 sampai 120, tapi 120 udah jarang lah. Oh, 80 jam lah 80 ya. sampai 100 lah, Oke, 100 jam berarti 80 sampai 100 jam bisa menghasilkan belasan juta. tuh, Belasan guys. juta per Menarik ya guys ya. minimum. Dengan Minimum. suasana yang nggak membosankan tadi Rika cerita ya. Iya. Dan itu beda lagi kalau kita keluar negeri, karena patahnya tadi yang sign on sign off itu pakai dolar. Pakai dolar. Oh, dibayar pakai dolar. Pakai dolar, hitungan dolar. Kalau gaji pokok rupiah. Rupiah. Oke. Mau kita oke. domestik internasional tetap segitu. Tetap segitu. Oke. Gaji pokok itu berarti kurang lebih di berapaan tuh? Kisaran 3 sampai 5 lah. 3 sampai 5 5 juta. Nah, jadi Oke. nggak terbang pun pasti dapat segitu gitu. Pasti dapat segitu. Paling nggak sudah aman tuh ya. Aman. Oke, keren. Aman dan amanah. Oke. Iya benar-benar. Iya. Nah, Bisa. langsung aja ke pertanyaan berikutnya. Mungkin Daniel? Nah, kalau dari saya mau nanya Rika, ya. Ini soalnya tentang ini. Ya, jadi gini, kalau Gini, mau bentar. Biasa tuh sama narsum lain gue, elu. Gila nama Rika, saya mau nanya. Enggak, ini Ini contoh modus nih. Ini contoh modus nih. Pertama kali gue denger saya gitu loh. jadi gini. Iya, iya. Kalau misal di pesawat sendiri pernah nggak sih dapat penumpang yang modus? Sering, Pak. Sering. Sering, Pak. Modusnya itu kayak gimana biasanya kalau nerima perlakuan yang dari penumpang itu? Kalau yang paling standar ya, dia ngevideoin moto gitu. Terus kita ada name tag diapalin. Terus pernah juga yang bikin kayak guyonan gitu, bikin Instagram bareng berdua. Gimana tuh? Boleh, ini kayaknya seru bikin instastory berdua. Dulu tuh yang zaman-zamannya ini, Mbak nyari. Gue udah serius nih. Ada ketemu mantan aku nggak? Hah? Aku Gue juga bingung ikutan. dong. Gue bingung dong. Mantannya yang mana ya? Yang ini. Aduh nggak jelas banget. Terus Krik. tanggapan lu apa, Rika? Mas hapus dong. Langsung minta hapus. Terus dihapus nggak? Dihapus. Aku nggak ngasih dia turun kalau belum dihapus. Oh iya. Iya, karena nggak patut Iya, sih pakai nggak patut seragam. sih, ya. Terus yang Iya, karena berdampak sama brand maskapainya juga nantinya. itu, Iya, ya benar, masa profesional yang sih. iya, Masuk yang akal ngesan logis. sih. Terus yang paling kartu nama kali ya. Kartu nama. Tisu pakai nomor. Tisu pakai nomor. Itu udah biasa Tisunya bekas lap ingus nggak tuh? Enggak sih, Pak. Tisu Enggak baru sih ya? dari toilet. Iya, gitu sih paling kasih nomor gitu ya. Iya-iyain aja, buang. Iya, iyain Buang aja gitu buang. Oh iya. Kalau dia minta nomor ya paling saya lagi kerja, Pak. Nggak bisa ini gitu. Kalau Bapak harusnya sautinnya gini, Rika. Boleh minta nomornya nggak? Boleh nomor rekening aja Pak kalau mau transfer gitu kan. Aduh, nggak kepikiran. Harusnya gitu ya Next komputer deh. ya. Next ya gitu ya. Enggak. Ya Enggak dong, sih, daripada dia minta nomor HP, minta nomor rekening aja Pak, gitu Iya. kan. Yang seremnya sih dia tahu sih kadang kita penginapannya di mana. Itu sih yang serem sih. Seriusan? Seriusan. Lu pernah sampai diikutin gitu ke penginapan? Dia cuma ngomong kamu nginepnya di sini ya gitu. Terus aku bilang, oh saya nggak tahu Pak, saya baru pertama di kota ini padahal enggak. Nanti kalau emang ini dinner bisa gitu. Oh, sampai segitunya ya Rika Iya. ya? Wah. Terus bilang ini bukan sektor akhir sih Pak, nanti saya balik lagi Jakarta gitu Oh, paling. oke. Jadi nggak transit dulu Buangin gitu ya. aja lah. Yang paling nyebelin tuh pernah kejadian di Rika ya, penumpang Yang paling mengganggu lah gitu yang- kan. Yang aduh enggak banget deh gitu loh. Enggak banget. Ya itu pernah gak? Kita kan kerja pakai colmek gitu ya, waktu nawarin makanan pakai apron ya. pakai apron itu kan. Terus ada istrinya sih di sampingnya sama anaknya gitu 3 seat. Terus dia masukin tisu tuh ke apron aku sampai itu nggak sopan sih. Gimana? Dia masukin tisunya ke apron aku. Hah? Ya. Buang? Emang tempat sampah? Itu isinya isi nomor. Wah, Nomor handphone. Oh seriusan? Seriusan. istrinya tahu? Tidur. Istri lagi tidur. Nah, jadi buat istri-istri yang naik pesawat jangan sampai ketiduran kalau bawa suami. Bahaya. Iya. Luar biasa. Itu dianya langsung gitu. Terus aku ambil, aku robek, aku balikin ke seat dia. Tapi nggak marah? Karena daripada ribut sama istrinya juga kan, repot.
ya setidaknya dia udah tahu kalau gue tuh nggak suka digituin loh. Gue nggak segitunya loh gitu. Iya, dan ini juga yang pengen kita angkat ya kok. Selama ini kita nggak, apa ya, jadi gimana ya, pramugari itu kan kadang diidentikan dengan sesuatu hal gitu ya. Padahal sebenarnya nggak selalu seperti itu ya. Dari profesi ini juga banyak. manusia ya guys ya, intinya itu loh. Pramugari juga punya hati, punya feeling ya kan. Punya emosi juga kan. Ya maksudnya itu kan udah ya kurang, sorry tuh saya nih, kurang ajar gitu kan. Iya, dan sebenarnya lagi pakai apron, lagi kerja, tiba-tiba lu gitu kan, ya enggak juga sih. Gitu. Ya sama kan? banyak hal-hal, maksudnya hal-hal positif lain sebenarnya bisa diangkat dari kisah pramugari ini ya. Betul. Nah contohnya nih, kalau tadi kan mungkin salah satu yang nyebelin banget nih buat Rika ya, yang pernah Rika alamin. Nah hal yang seru atau yang menyenangkan hati Rika nih selama menjadi pramugari, contohnya apa? Karena kemarin itu gue masuk mugari karena emang sesuai passion kan. Jadi suka aja kalau orang tuh bukannya gila-gila terima kasih sih. Jadi terkesan sama service gue gitu. Oh, oke. Di luar dari SOP kita, kadang gue ngelakuin hal-hal yang kayak apa ya. Gue bawa permen nih banyak-banyak sengaja. Kalau ada anak-anak gue bagiin. Oh iya? Iya, jadi merekanya seneng gitu sama kita. Ya, terus kayak gue kan suka bawa blazer sama kayak pasmina gitu ya. Terus pernah satu waktu tuh ada ibu-ibu yang nggak ngerti naik pesawat. Jadi semua barangnya dimasukin tuh gue kasih. Terus dia kedinginan. Gue kasih lah itu blazer sama itu makasihnya tuh sampai makasih banget. Jadi gue ngerasa itu sih yang berkesan di luar dari jalan-jalannya ya. Iya. Itu berkesan sih menurut gue. Iya. Banyak ketemu orang yang ngehargain kita tuh enak sih. Iya. Ya pastinya begitu. Tapi kan karena di situ juga lu ada menghargai orang dan itu pun yang lu dapat gitu kan. Dimana lu menghargai orang lain akan menghargai kita juga gitu kan. Itu yang penting. Ya kan? Oke, ada lagi mungkin yang sesuatu yang bikin Rika berkesan selama menjadi seorang pramugari. Selain, ternyata ketika berbuat sesuatu hal yang baik, ada apresiasi gitu kan dari si orang tersebut tuh, yang luar biasa tuh. Nah, apakah ada contoh lain, misalnya satu kejadian apa yang berkesan? Pernah nggak sih ada masalah sampai yang misalnya ada keluar asap di pesawat? Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Syukurnya enggak sih. Belum pernah ya. Amin. Jangan sampai ya guys. Jangan sampai amit-amit. Cuman paling amarah-amarahnya penumpang aja sih yang itu dia. Gitu ya. Gue pengen tahu nih. Emang komputer itu nyeremin sih orang. Enggak kok, imut kok. Terus. Pernah dimarahin sama penumpang? Sering sebenarnya. Nah, yang paling bikin Rika inget? Waktu itu ke Medan. Oh, gimana tuh? Kan Medan ya. Iya. Agak-agak, ya gue juga orang Medan sih, gue Batak kan. Oke. Jadi waktu itu tuh kejadian pesawat baru ada kecelakaan sebelumnya. Jadi waktu itu kita sebetulnya nunggu catering. Kalaupun emang ada masalah, pasti kita briefing di depan gitu kan. Ini tuh benar-benar pure nunggu catering. Dan itu cateringnya agak lama karena mungkin pindah-pindah pesawat kan. Yeah. Jadi agak nunggu lama, tiba-tiba penumpangnya bilang, kalau emang nih pesawat lagi rusak, lu jangan nunggu. Gak usah lu balikin duitnya, gue turun gitu kan. Pingtong berkali-kali tuh, gue lagi nyiapin makanan di belakang. Muka gue ditunjuk-tunjuk gitu. Iya serius. Itu ibu-ibu, bapak-bapak. Sadis banget ya. Semuanya pada ribut, sampai nenek bilang, kalau emang ini, gue juga gak paham ya, kenapa omongan pilot tuh selalu jadi kayak penenang buat mereka. Kalau emang iya tuh suruh ininya announcement gitu, pilotnya announcement, jangan dari kalian nutupin pasti gitu kan. Kalau emang rusak nih kita gak mau ambil resiko, gak usah balikin duit, kita turun gitu. Jangan lu bener-benerin deh gitu, beneran pak ini gitu kan. Memang ini pesawatnya gak ada kendala lah gitu kan ya. Cuman catering sampai nih masalahnya, ya. Mungkin karena masalah sebelumnya jadi dia takut mungkin. Iya. Terus akhirnya emang nunggunya agak lama sih, setengah jam lah sih waktu itu. Setengah jam sih cepet loh. Gue pernah delay lama banget tuh di bandara. Tapi udah di dalam pesawat, Pak. Di Jadi dalam dia pesawat. mikirnya, kenapa nih pesawat gitu? Kalau emang kenapa nggak dari awal nggak masukin kita, kan ada alasan terlambat atau apa gitu kan. Dia mungkin takut. Padahal nggak ada maintenance anyway di situ. Cuman ya namanya awam kan nggak tahu. Pas lagi ditunjuk-tunjuk gitu, ini air mata udah ngembeng nih. Tiba-tiba dia ngeliat name tag gue, ada marga. Batak. Iya, biasa ya orang salah Batak. Iya. Ternyata nyokap dia marganya sama kayak gue. Gue nggak ngerti dah tuh bahasa Namburu atau Nantulang, gue nggak paham dah tuh. Kau ini aku ya, minta maaf ya guru. Terus dia minta maaf. Iya nggak apa-apa pak. Dia tuh kayak pemandu soraknya di situ. Jadi dia tonang yang lain tenang. Tapi gue di kamar mandi udah nangis sih. Kayak gitu sih. Dan itu juga satu sharing yang luar biasa ya menurut gue ya. Karena kenapa? Ya memang
kehidupan satu profesi apapun itu pasti ada tantangan-tantangannya. Iya, orang lihatnya enak-enaknya doang. Iya, orang lihatnya cakepnya, manisnya, jalan-jalannya. Padahal di balik itu banyak sekali perjuangan. Iya, ya? Gak segampang itu. Thank you banget Rika atas sharingnya loh. Karena kita jadi tahu juga, terbuka juga kita ya. Nah, tapi di sini gue juga mau nanya nih kok. Apa sih dengan segitu banyaknya tantangan dan lain-lain gitu kan? Rika masih mau bertahan untuk jadi pramugari. First of all sih karena emang gue suka kerja yang sejalan sama passion ya. Dan kedua nggak bohong lah, salary lah. Gaji lah pasti. Dan nggak ngebosenin juga kan kerjaannya. Dan suka ngejaga penampilan jadi harus cantik kayak kelihatan orang oke aja gitu ya. On setiap saat ya, selalu on. Setiap saat gitu. Suka. By the way, Rika hobinya apa sih selain terbang atau jalan-jalan? Aduh, apa ya Pak? Nonton kan? Nonton. Nonton apa? Drama Korea kah? Iya kan karena lagi hits banget drama Korea. Ini nih yang susahnya pandemik nih, nggak bisa nonton bioskop. Nggak bisa nonton bioskop. Akhirnya drakor. Iya Pak, ada juga ujung-ujungnya. Iya. Nonton sih paling. Nonton ya, oke, keren. Nah terus mungkin ada pertanyaan lagi dari Daniel? Dari gua sih tadi udah terakhir sih, cuma dari komputer. Kalau dari gue sih ada satu pertanyaan nih. Rika, rencana ke depannya mau apa? Ada planning apa? Ada kita gak usah bicara cita-cita lah ya. Tapi mimpi Rika ke depannya. Seorang Rika. Apakah pengen terus jadi pramugari, emang menekuni? Atau pengen punya satu maskapai penerbangan sendiri gitu kan? Bisa sih, bisa. Rika Airlines? Rika Airlines. Bisa. Iya. Jadi mugaranya ya? Iya, gua siap mendaftar. Iya. Komputer jadi pramugara, turbulensi kita goyang-goyang gitu. Langsung duduk. Lu dudukin siapa? Aduh serem. Guys, bayangin ada penumpang kalian di pesawat turbulensi, komputer jadi pramugara. Terus gua dudukin, siap-siap mejret guys. Impian, balik lagi ke Rika. Ke depannya. Pinginnya sih off sih, kalau misalnya, jadi gue tuh punya impiannya kalau misalnya gue udah married, kan udah umur juga coy. Kalau misalnya married, gue pinginnya sih di rumah. Pengennya di rumah? Gak mau kehilangan masa-masa anak-anak gitu lah, ngurusin semua sendiri. Oke, mulia sekali. Seorang ibu rumah tangga yang baik ya. Jadi ngumpulin gaji-gaji ini untuk buka usaha di rumah deh, yang bisa produktif tapi sambil ngurus rumah tangga gitu. Udah kebayang belum usahanya seperti apa di rumah? Karena gue bidan, gue buka praktek lagi. Buka praktek lagi. Iya. Tapi ini menarik ya guys, karena ya mumpung kita ada Rika nih yang ternyata profesinya juga bidan, kita sempat, gue pengen tanya sih, lu profesi bidan berapa lama? Gue lulus kuliah 2015 sampai 2017. Nah, lulus kuliahnya di apa tuh? Ada sekolah tinggi ilmu kesehatan di Medan sih. Oh di Medan waktu itu. Nah ketika lu terjun ke dunia profesi bidan ini ya, ada pengalaman menarik apa waktu menjadi bidan? Banyak. Nah yang paling berkesan buat Rika, ini di luar pramugari ya? Ada, ini yang lucu sih. Iya. Itu kan kita kan pasti orangnya datangnya kontinu ya, apalagi hamil kan. Dari mulai dia hamil sampai dia punya anak, anaknya sakit pun ke kita. Biasanya kan gitu. Langganan kan. Dan itu kan pasti 9 bulan sampai 9 bulan. Itu pas aku masuk kerja di klinik tante, terus si istrinya udah anak pertama, anak kedua nih sekarang tetap sama tante. Pas ngeliat aku kerja di situ, suaminya katanya main mata. Akhirnya dia nggak pernah datang lagi. Lucu nggak tuh? Oh jadi ini klinik punya tantenya Rika nih. Jadi aku kerja di situ kan. Jadi dari situ kan masih tetangga juga lah yang datang ke situ kan, karena klinik. Jadi dari situ dia pindah bidan. Karena suaminya main mata sama gue katanya, padahal aku aja nggak sadar. Kan yang ditanganin istrinya. Kok suaminya main mata? Ini gimana ceritanya? Kan saya bingung juga. Pas konsul kan pasti kan kita duduk bareng. Pas konsul duduk bareng. Lucu sih ada sensi-sensian kayak gitu ternyata. Iya, baper-baperan kayak begitu ya. Kayak gitu sih, agak susah juga jadinya. Zaman now gitu ya, baper kayak begituan, aduh males banget ya. Bawaan ibu hamil kali Pak. Bawaan ibu hamil jadi sensi ya, bisa jadi. Karena kan kalau pas lagi hamil juga emosi jadi kurang stabil. Emosi tak terkendali ya. Nah, pernah nanganin, berarti kan pernah nanganin lahiran kan? Oh iya sering. Ya sering kan ya. Nah, ada kan gue pernah tuh nonton di satu film, gue lupa nama filmnya. Itu jadi ceritanya tuh si istri lagi ngeden-ngedennya, lagi mau ngeluarin anaknya gitu ya.
Terus bolanya remes tangan suaminya sampai suaminya pingsan. Coy. Bukan istrinya yang pingsan tapi suaminya yang pingsan. Pernah gak ngalamin Rika hal-hal Kancing seperti baju itu? lepas sering Pak. Kancing. Serius gimana ceritanya? Ya dia gini. Oh narik-narik sampai robek. Iya, sampai robek pernah. Pernah gak ada yang sampai suaminya pingsan geletak? Begaya waktu itu pingin ngevideoin. Tiba-tiba dia miring gini. Aduh papa, bawa keluar aja deh daripada nambah kerjaan kan, nambah urusan. Karena kan kita harus fokus kan ke istri. Akhirnya keluar. Tapi padahal cuma buat acting doang gitu ya? Iya, mau videoin istrinya melahirkan. Oh tapi pingsan beneran gitu? Dianya pingin pingsan jadinya, benar-benar pingin pingsan. Bawa keluar aja deh daripada nambah kerjaan. Itu nanti bukannya nyelesain masalah kelahirannya. Malah menimbulkan kemasalah. Anak pertama itu waktu itu. Tapi keren juga ya. Maksud gue gini kerennya. Gue baru sadar hari ini ternyata pramugari itu tidak hanya pramugari aja gitu. Karena ini terbukti pada hari ini ya guys. Ternyata sebelum menjadi pramugari, Rika seorang bidan. Jadi pengalaman sebagai bidan itu sebenarnya satu pengalaman yang luar biasa ketika Rika menjalani sebagai seorang pramugari, ya nggak sih? Kepake sih. Cara ngehandle ibu hamil, benar nggak? Iya benar. Cara sampai amit-amit first first aid gitu ya, atau sampai ada yang mesti lahiran di tempat, kasar kata ada pramugari nih yang namanya Rika bisa bantu gitu kan? Tapi terbatas sih, karena pada saat itu kan profesi aku kan sebagai pramugari kan. Jadi kita cuma nonton, nggak nonton juga sih, cuman kita nggak boleh ngambil tindakan terlalu banyak seperti halnya kita medis. Walaupun aku masih punya sertifikat bidan aku, pada saat itu kan aku kerjanya masih pramugari nih, nggak boleh dipegang gimana banget, terbatas banget. Gitu. Tetap ada batasan. Batasan. Meskipun kalau memang harus dibutuhkan tindakan mendadak gitu kan. Kalau emang mau kita panggil dokter on board. Kan kalau misal di pesawat? Kalau ada dokter on board. Kalau nggak ada dokter? Even ya setidaknya tenaga medis lah. Tetap kalau misalnya kita ngambil tindakan yang di luar dari prosedurnya kita, kalau ada apa-apa kan kita lagi yang tanggung jawab. Gitu. Oh malah Rika yang salah ya? Soalnya kan gue juga sering lihat nih nonton beberapa ada viral kakek-kakek pingsan terus ternyata ada anak sekolah kesehatan gitu kan dipanggil. Dikasih apa namanya CPR gitu terus akhirnya sembuh lagi sehat lagi si kakeknya. Ada banyak sih yang kayak gitu sih. Cuman kalau kita melahirkan sih sebatas lihat ya nggak boleh ngejahit, cuman kita boleh potong tali pusar itu aja. Kita nggak boleh ngejahitin, kita nggak boleh. Sama Rika, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya buat gue nih. Selama jadi bidan itu bener nggak sih, gue suka dengar katanya kan kalau ibu melahirkan itu tuh taruhan nyawa. Oh iya. Itu kayak gimana sih gitu? Karena banyak komplikasi yang bisa terjadi dan itu tuh kadang nggak terprediksi. Kayak misalnya tiba-tiba darahnya naik, tekanan darahnya naik. Ujung-ujungnya dia jadi pendarahan gitu tuh banyak. Terus apalagi kita bidan kan kita terbatas ya, nggak secanggih dokter. Ini kita lihat pada awalnya dianya tuh kepala, tiba-tiba kaki, sungsang dong. Oh harusnya kepala dulu yang keluar. Kepala duluan yang keluar. Terus kita juga nggak bisa USG kan, terbatas banget lah. Jadi semua komplikasi-komplikasi itu tuh bisa terjadi kapan aja. Makanya kita harus rujuk itu segera gitu loh. Emang itu taruh nyawa banget sih. Semua hal bisa terjadi pada saat itu juga. Apalagi kan melahirkan kan panjang tuh waktunya. Bisa sampai 10 jam. Memang sebahaya itu ya. Sebahaya itu sih. Belum lagi proses waktu 9 bulan di dalam perut itu kayak apa kan yang nggak boleh tengkurap ya kalau nggak salah ya. Ya coy kali. Iya emang nggak bisa. Ganjel juga. Ya nggak boleh. Itu makanya kita harus menghargai sekali ibu ya. Sangat. Itu tuh dia sampai yang ngata-ngatain aku aja dia nggak sadar. Terus besoknya minta maaf saking udah stresnya dia itu tuh sering banget. Oh dimaki-maki sama ibu-ibu lagi melahirkan. Ini sebagai hospitality kali ya, berhadapan langsung dengan customer ya. Banyak cacian sih buat gue. Banyak cacian. Dan semestinya pasien, penumpang, udah kebal sih. Udah kebal ya, udah baal ya. Udah biasa. Udah biasa lah, masuk kiri keluar kanan. Oke, terakhir nih teman-teman Sobat Dapat semuanya, kita mau tanya mereka, apa kesan-pesan buat teman-teman Sobat Dapat atau ada teman-teman Rika sendiri yang nonton? Kesan-pesan ya? Iya, misal dari profesi Rika sebagai pramugari atau profesi Rika sebagai bidan itu terserah. Kalau misalnya untuk sesama seprofesi kali ya, banyak-banyak sabar aja deh. Banyak-banyak sabar, ya namanya orang dalam tekanan, ada juga yang dalam amarah, ya jalanin aja. Banyak loh yang pengen jadi kita. Dan yang untuk mau jadi kita, jangan dilewatin tuh rekrutmen-rekrutmennya. Karena aku juga percobaan pertama tuh. Aku udah ngelewatin beberapa, dan itu emang harus dicoba terus.
Jadi kalau emang nanti ada yang mau jadi pramugari, biasanya sih interestnya gitu ya, nanya di Instagram juga gitu, gimana sih caranya. Pokoknya nanti kalau emang ada rekrutmen, itu ada beberapa website tentang rekrutmen airline di luar maupun di dalam. Diikutin aja semua syarat-syaratnya. Pokoknya kalau umurnya udah masuk, merasa menarik, terus Inggrisnya oke, tinggi, berat badan oke, dicoba terus. Sekali gagal, jangan pernah kapok. Karena gue juga percobaan kedua, ketiga. Intinya jangan gampang menyerah lah ya. Harus kuat coba ya. Coba terus. Karena dunia ini emang hanya untuk orang-orang kuat ya. Chance-nya besar kok. Selalu buka. Gitu doang. By the way, Instagramnya apa nih? Dari tadi belum disebut. Ditulis nih nanti kita. Kalau ada yang mau tanya atau mau kenalan sama Rika. Di Rika Paris 16. Rika Paris sambung ya. Paris 16. 16 sambung semua. Sambung semua. 16-nya angka ya. Pakai P. Oh, yang Paris itu marga ya? Paris itu nama Dede sih. Oh, nama Karena Dede. Rika Pratiwi udah banyak banget sih nama. Udah pasaran banget sih. Itu nama Ade sih. Siap. Kalau ada masukan-masukan, tolong ditulis di bawah ini. Kita welcome. Netizen itu tidak pernah salah. Netizen itu selalu benar. Dan akhir kata dari kita, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like dan komen pastinya. Dan yang paling harus lagi, bantu share ya kok ya. Iya dong. Oke? Oke, sekian dari kita. Dapat channel, dapat Dapat banget.